bahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Apa kabarnya pemirsa? Semoga hari Kamis nih ya, yang manis ini pemirsa selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan dan juga semangat tentunya. Senang rasanya pemirsa, saya Raudlo Rida kembali nih menemani pemirsa di program Pagi Seru. Ulas berita, no kaku-kaku. Tentunya ada beberapa berita yang akan kita ulas secara asyik nih pada hari ini. Langsung saja nih pemirsa, kita buka berita pagi hari ini dengan berita dari pemerintahan Republik Indonesia. Nah, ini kemarin sempat ramai juga Presiden Republik Indonesia Jokowi mencopot Budi Gunawan dari BIN Badan Intelijen Negara. Dan ketika diwawancarai katanya itu permintaan Pak Prabowo. Wow, kok bisa seperti itu ya? Nah, ini mengulik dari CNN Indonesia. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyatakan bahwa pemberhentian Budi Gunawan dari Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN merupakan permintaan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang saat ini nih masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan dalam kabinetnya. Nah, sebagai ganti dari Budi Gunawan ini ya, jadi nama yang muncul dan menggantikan posisinya sebagai Kepala BIN adalah Wakil Menteri Pertahanan, yaitu Muhammad Herindra, yang memang ini disodorkan untuk diuji kepatutan dan kelayakannya di DPR sebagai Kepala Badan Intelijen Negara. Jadi ya, ini yang menggantikan Budi Gunawan ini adalah Herindra yang sebelumnya memang merupakan Wakil Menteri Pertahanan. Berarti ibaratnya ya di bawahnya Pak Prabowo seperti itu. Dan usut punya usut ini ya, kalau kita melihat juga bahwa Herindra ini kemarin juga sempat dipanggil ke Kertanegara kediaman Prabowo Subianto seperti itu. Nah, tentunya ya saat pergantian ini gak hanya asal ganti ataupun tadi ya cuman sekadar nama aja, tapi namanya juga Badan Intelijen Negara. Ada banyak sekali hal-hal yang perlu dilakukan nih ya, apalagi ini berkaitan dengan pergantian kepalanya. Nah, ini dari sumber yang sama juga, Jokowi ini menambahkan bahwa proses pemberhentian ini sebenarnya hanya masalah administrasi. Pasalnya, katanya ini Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra yang akan mengganti Budi ini nih ya, memang akan dilantik menjadi Kepala Badan Intelijen Negara di kabinetnya Prabowo Subianto nih pekan depan seperti itu. Nah, kemudian ini juga Presiden Jokowi sebelumnya memang menunjuk Letnan atau Muhammad Herindra tersebut sebagai kepala untuk menggantikan bukan hanya asal-asalan saja seperti itu. Dan ini juga tertuang dalam surat Presiden nomor R51 tanggal 10 Oktober perihal permohonan pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan kepala BIN. Nah, saat ini selain menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan sebenarnya ya, ini Herindra tuh punya sepak terjang yang cukup banyak juga ya. Tentunya ini sebagai TNI seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat juga kemarin memang di DPR Herindra ini sempat menggelar uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test bagi Herindra sebagai calon Kepala Badan Intelijen Negara.
3 wakil DPR yakni Sufmi Dasko Ahmad, Saan Mustafa, kemudian dan Cucun Samsurija terlihat menyambut dan juga mendampingi Herindra hingga ke ruang tempat uji kepatutan. Dan hasilnya memang akhirnya katanya kata DPR nih, Herindra ini memang sudah cocok atau pas lah gitu ya setelah melalui uji kelayakan. Jadi memang bisa menggantikan Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara. Terlepas dari itu, tentunya ini juga kan kita sudah memasuki gitu ya, ini kabinet yang baru nanti. Menjelang pelantikan entah itu presiden, kemudian juga jajaran menteri yang ada, kita berharap bahwa siapapun yang akan memegang kepemimpinan itu dapat diberikan amanah dan juga bertanggung jawab. Seperti sebelumnya ya, tentunya sebagai seorang pemimpin ataupun orang-orang yang memang berkontribusi di pemerintahan hendaknya memiliki integritas, kapabilitas dan juga kapasitasnya itu mumpuni. Lalu tadi ya kalau semisal menjadi salah satunya juga wakil rakyat dan yang lain-lainnya tentunya harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan masyarakat. Nah pemirsa, selanjutnya nih ya ada berita kedua. Kalau tadi kita bahas perihal pergantian Kepala Badan Intelijen Negara, selanjutnya ini ada berita yang cukup menjengkelkan ya kalau semisal menurutku, karena ini viral, babysitter ini mencekoki anak majikan dengan obat penggemuk. Aduh ya, ini banyak banget sebenarnya kalau kita melihat kasus-kasus babysitter yang entah itu bahkan menyiksa ataupun melakukan hal-hal yang tidak diinginkan kepada anak asuhnya. Padahal ya ini kan bukan merupakan kewenangannya atau bahkan itu merupakan tindakan-tindakan yang sepatutnya tidak dilakukan. Terlebih yang melakukannya itu orang dewasa dan yang menjadi korbannya adalah anak-anak. Mbok yo mikir anak-anak memang bisa ngomong ataupun bisa melakukan tindakan seperti orang dewasa. Nah kadang ini nggak habis thinking nih ya dengan ulah-ulah orang-orang yang kadang tidak berpikir dua kali akan tindakan buruk yang memang dilakukannya. Nah ini dilansir dari beberapa sumber pemirsa. Seorang babysitter di Surabaya, Jawa Timur akhirnya ditangkap polisi. Penyebabnya ini memang dia tega memberikan obat penggemuk ke balita yang berusia 2 tahun. Dan dari berita yang ada ini babysitter ini sudah mencekoki obat tersebut itu selama 1 tahun. Wow, ini sangat lama sekali ya gitu kan dan diberikan kepada anak yang berusia 2 tahun. Dan ini imbasnya gitu kan dari pemberian obat yang memang dilarang, akhirnya anaknya ini mengalami krisis hormon seperti itu. Nah, alasannya sebenarnya kenapa sih gitu kan babysitter ini memberikan obat terhadap anaknya. Jadi kalau kita telusuri lagi, obatnya itu adalah dexamethasone dan pronisi. Jadi dexamethasone nanti kita akan ulik sebenarnya obat apa sih, kenapa itu bisa berbahaya, dan pertanyaannya kayak kenapa nih babysitternya punya kepikiran seperti itu. Nah selain itu ternyata alasannya adalah supaya enggak rewel. Aduh, namanya anak kecil, namanya bayi ya, tantrum, rewel, ya wajar seperti itu. Nah itu kan merupakan salah satu tugasnya juga sebagai babysitter. Nah tapi ini dari berdasarkan pernyataan bahwa memang babysitter ini nggak mau repot. Jadi apalagi kan kalau nyuapin anak-anak ya, belum menggunakan metode-metode yang kapal pesawat atau entahlah gitu ya, sambil jalan-jalan dan yang lain-lain. Tentunya itu memang menguras energi. Tapi ya jangan dikasih obat juga gitu kan. Memang kalau kita melihat juga ini dari beberapa sumber juga bahwa memang obatnya ini bahkan dokter-dokter pun merespon nih terkait dengan pemberian obat tersebut. Bahkan Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia Jawa Timur, Dr. Samsul Arif ini angkat bicara merespon kasus babysitter yang memberikan balita yang diasuhnya obat yang terlarang. Nah sebenarnya kalau kita lihat obat pronisi dan dexamethasone pemirsa, ini bukan untuk menambah berat badan ya, apalagi ini untuk balita, ini sangat-sangat tidak diperuntukkan.
Menurutnya, obat yang digunakan oleh babysitter tersebut itu diperuntukkan untuk alergi, gatal-gatal, ataupun batuk alergi. Nah, sedangkan kalau misalnya yang satunya lagi, dexamethasone itu merupakan obat untuk menekan reaksi imunologis pada orang yang memang mempunyai reaksi imunologis berlebihan, seperti penderita lupus seperti itu. Nah, kalau semisal balita diberikan obat keras ini terus-menerus, memang secara berat badan akan naik secara signifikan. Tapi tadi ada hormon yang akhirnya tidak berjalan dengan baik gitu kan ya di tubuh balita tersebut. Apa efeknya? Anaknya jadi tidak beraktivitas lebih banyak, belum lagi kerusakan-kerusakan organ dalamnya. Nah, atas dasar ini akhirnya juga orang tuanya langsung melaporkan dan babysitter tersebut telah ditahan. Nah, sebenarnya ini tuh sebagai bentuk evaluasi juga ya. Kita juga tidak bisa menyalahkan orang tua yang memang menggunakan babysitter gitu dalam membantu merawat anak-anaknya. Terlebih kita juga tahu bahwa setiap orang pasti punya kesibukannya masing-masing dan setiap orang pasti punya pilihannya. Tapi yang perlu diingat, ketika kita memilih pengasuh untuk anak kita ataupun ART seperti itu ya untuk membantu di dalam rumah tangga kita, hendaknya benar-benar kita itu menelaah lebih jauh lagi bagaimana sikapnya, kemudian juga latar belakangnya, kebiasaannya dan yang lain-lain. Apalagi kalau misal berkenaan dengan anak ya. Anak ini kan memang usianya masih kecil seperti itu. Mudah sekali untuk menangkap hal-hal baru seperti itu. Kalau orang yang mendampingnya itu memberikan dampak buruk, atau nggak jauh-jauh deh pemirsa dari perkataan-perkataan yang memang tidak pantas untuk disebutkan gitu kan, anak itu akan mudah menangkap. Sehingga tadi ya kita bisa melihat tumbuh kembang anaknya juga terganggu, lalu kemudian entah itu sosialisasinya itu juga akan berdampak seperti itu. Dan bagi para tenaga kerja asisten rumah tangga atau babysitter nih ya, benar-benar juga harus bisa berhati-hati. Ini kan pekerjaan ya, jadi ini adalah sebuah amanah. Apalagi kalau berkaitan dengan manusia seperti itu, hendaknya kita bisa memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang memang memperkerjakan kita seperti itu. Jangan malah kalau lagi kesal mukul anaknya, atau tadi sampai memberikan obat agar tidak tantrum dan yang lain-lainnya. Wow, itu benar-benar sangat berat banget loh diterima oleh keluarga ataupun ibunya gitu kan, selaku yang membesarkannya, yang melahirkannya. Dan memang ini akhirnya harus ada timbal saling menghargai dan saling percaya satu sama lain. Nah pemirsa, dua berita tadi membuka perjumpaan kita hari ini. Masih ada berita yang lain yang akan kita ulas sepenuh kaku-kaku. Tentunya tetap bersama kami di Pagi Seru. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.